ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Innahu may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. وخليله وصفيه لا نبي ولا رسول بعده ثم أما بعد. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sore hari yang berbahagia ini dipertemukan dan diizinkan kita kembali oleh Allah untuk bisa mudzakarah dan tafaqquh fid din, majlis ilmu, untuk melanjutkan kajian kitab Sahih Al-Bukhari. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan masih dalam kitab Al-Ilmi, bab yang ke-10. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, babun al-ilmu qabla al-qawli wal-amali. Al-ilmu qabla al-qawli wal-alam. طيب واحد يقرأ. تفضل. تفضل. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وللمسلمين أجمعين. بإسنادكم حفظكم الله تعالى إلى المصنف رحمه الله تعالى أنه قال: باب العلم قبل القول والعمل، لقول الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله، فبدأ بالعلم، وأن العلماء هم ورثة الأنبياء، ورثوا العلم ومن أخذه بحظ وافر، من أخذه أخذ بحظ وافر، ومن سلك طريقا يطلب به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. وقال جل ذكره: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال: وما يعقلها إلا العالمون. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. وقال: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما العلم بالتعلم. وقال أبو ذر: لو وضعتم الصمامة على هذه، وأشار إلى قفاه، ثم ظننت أني أنفذ كلمة سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تجيزوا علي لأنفذتها. وقال ابن عباس: كونوا ربانيين، أي حلماء فقهاء علماء. ويقال رباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره. جزاكم الله خيرا. Bab yang ke-10 di sini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala mengkhususkan di bab ke-10 ini pentingnya talabul ilmi sebelum kita beramal dan berucap. Tentunya ini semua berlandaskan ayat Al-Quran. Di sini beliau akan membawakan beberapa ayat untuk dijadikan sebagai landasan pentingnya bahkan wajibnya seseorang berilmu sebelum dia berucap dan beramal. Jamaah sekalian, qala al-Imam Al-Bukhari: al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Al-ilmu, tentu kita tahu semua adalah ilmu syar'i. Ilmu syar'i tentunya
sandarannya hanya ada dua, yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Diangkat permasalahan ini oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala karena bab yang sebelumnya itu bab yang memberikan motivasi seseorang untuk berdakwah. Jadi bab sebelumnya itu adalah bab yang dimana siapapun yang punya ilmu maka harus semangat menyampaikan ilmunya supaya menjadi amal jariah, sedikit apapun ilmu tersebut. Rubba muballighin aw'a min sami. Bisa jadi seorang murid lebih faham, lebih semangat dan lebih diberkahi ilmunya oleh Allah Subhanahu wa taala daripada yang lainnya, daripada seorang guru. Maka di bab ini Al-Imam Al-Bukhari, kata sebagian ulama, mengangkat masalah pentingnya ilmu sebelum Anda mengucapkan sesuatu atau Anda mengamalkan sesuatu. Kenapa? Karena jangan sekedar modal semangat kita berdakwah, tapi kita tidak mau belajar. Kita tidak mau belajar. Yang sangat disayangkan per saat ini jamaah sekalian, itu kebanyakan di antara kita menganggap ilmu agama ini hanya dipelajari oleh batasan umur tertentu. Baik itu menghafal hadis atau menghafal Al-Quran, itu banyak orang yang punya kesan ilmu ini hanya dipelajari oleh batasan umur tertentu. Maksudnya apa? Maksudnya banyak orang tua tidak mau lagi menghafal Al-Quran, tidak ada lagi keinginan mau menghafal Al-Quran, ya, mempelajari Al-Quran, kemudian mau menghafal hadis, tidak ada lagi keinginan kalau sudah usia tua. Jadi yang ada di benak umat Islam kebanyakan saat ini, yang berkewajiban menghafal Al-Quran, menghafal hadis, itu hanya orang yang umur belasan tahun, karena usia mereka usia masih proses belajar. Lah kita yang sudah punya tanggung jawab seakan-akan sudah tidak punya kewajiban. Nah ini yang hilang. Yang hilang di kalangan kita, semangat menuntut ilmu itu sudah kendor di saat kita sudah berkeluarga, di saat kita sudah usia tua. Padahal para sahabat radhiyallahu anhum itu mereka belajar dan terus belajar sampai di usia tua. Nah, makanya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala menghimbau kepada kita semua yang punya keinginan semangat untuk berdakwah juga harus diawali dengan al-ilmu. Karena berapa banyak fatwa yang keluar tidak didasarkan atas ilmu, akhirnya jadi musibah. Makanya para ulama kita dulu, dan itu diriwayatkan oleh Al-Imam Ad-Darimi rahimahullah ta'ala dalam kitab sunannya, beliau membawakan beberapa athar dari ulama salaf, di antaranya athar Qatadah Ibnu Di'amah Al-Basri radhiyallahu rahimahullah ta'ala, ketika ditanya tentang satu permasalahan dan beliau tidak bisa menjawab, maka beliau mengatakan, saya tidak tahu. Bahkan disebutkan dalam satu riwayat, beliau selama 40 tahun itu tidak pernah memberikan jawaban dengan hasil ijtihadnya. Kemudian ada seorang ulama, Al-Imam Asy-Sya'bi rahimahullah ta'ala, juga diriwayatkan oleh Imam Ad-Dari rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, saya malu apabila saya menjawab satu pertanyaan itu hasil ijtihad. Maka banyak ulama itu dulu lebih baik memilih diam ketimbang menjawab sesuatu pertanyaan yang tidak mereka ketahui dalil. Di sini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala mengangkat permasalahan ini karena betapa pentingnya dan besarnya tanggung jawab ucapan dan amalan yang tidak didasarkan di atas ilmu, yaitu Al-Quran sama sunnah Nabi SAW. Maka jangan dianggap sepele masalah ilmu, dan ini tidak ada batasan. Dalil yang pertama dan paling utama beliau angkat adalah ayat Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fa'lam annahu la ilaha illallah. Kalimat fa'lam itu isyarat kepada ilmu.
ketahuilah, pelajarilah sebelum Anda mengucapkan la ilaha illallah. Sebelum berucap la ilaha illallah, sebelum mengatakan kalimat la ilaha illallah harus diketahui. Artinya kalimat la ilaha illallah itu bukan sekedar ucapan, tapi perintah untuk memahami maknanya. Yang mungkin kita sudah banyak mungkin mendengar penjelasan tentang makna la ilaha illallah. Ada syaratnya, ada konsekuensinya, kapan syahadat itu bisa batal, kapan tidak. Itu semua sudah dijelaskan oleh para ulama kita. Bahwa kalimat la ilaha illallah itu tidak serta-merta menyelamatkan seseorang. Dia harus mengetahui konsekuensi dan syaratnya serta maknanya. Nah, di sini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala mengangkat permasalahan ini karena ini masalah tauhid. Ya, ini masalah tauhid. Ini masalah tauhid. Yang pertama kali yang harus kita pelajari adalah masalah tauhid. Nabi SAW pernah membonceng Abdullah bin Abbas, hadis yang masyhur, ya, dibawakan juga oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Kata Nabi SAW ketika dibonceng sama Rasulullah, Abdullah bin Abbas, ya gulam. Gulam itu artinya belum dewasa, wahai anak kecil. Itu sambil dibonceng oleh Nabi. Wahai anak kecil, inni uallimuka kalimat. Akan aku ajarkan kepada kamu beberapa kalimat. Beberapa kalimat. Idza sa'alta fas'alillah. Kalau minta sama Allah. Wa idza ista'anta fasta'in billah. Dan apabila minta pertolongan kepada Allah. Sampai akhir hadis itu semua berkaitan masalah akidah. Tapi kita lihat Abdullah bin Abbas. Rasulullah wafat berapa umur Abdullah bin Abbas? Ada yang tahu? Rasulullah wafat awal tahun 11 Hijriah. Berapa umur Abdullah bin Abbas? Berapa kira-kira? Kalau tidak bisa tahu pastinya, kira-kira berapa? Hah? Berapa coba? 13 tahun. 13 tahun. Beliau itu hijrah ke Madinah tahun ke-8. Ya. Beliau tidak lama bersama Nabi SAW. Jadi kalau kita lihat perkiraan umurnya saat itu waktu disampaikan masalah tauhid oleh Nabi, umur 10 tahunan. Kurang lebih atau sekitar itu. Ini coba yang disampaikan oleh Nabi masalah tauhid. Kalau kau minta sama Allah. Kalau minta bantuan sama Allah. Ketahuilah. Andaikan semua umat ini bersatu untuk menyelamatkan kamu, sementara Allah menetapkan kamu harus bahaya, kamu pasti bahaya. Masalah takdir. Ada di antara kita bapak-bapak, ya, yang kita yang punya anak, mengajarkan anak kita masalah tauhid di umur 10 tahun. Jarang. Bahkan banyak orang tua melihat, oh ini belum pantas, belum saatnya. Terlalu berat bebannya masalah tauhid dipelajari sama anak kecil, berat. Nanti kalau sudah dewasa, nanti dia bisa memahami tauhid secara rinci, takdir itu apa. Sehingga banyak terjadi di usia kecil, kita alasan orang tua apa? Masih kecil, belum waktunya. Terlanjur sudah besar, begitu dimasuki masalah tauhid, diajarin tauhid, sudah tidak masuk karena sudah terlanjur rusak memorinya. Kita bilang sudah terlanjur rusak. Masih kecil kita bilang belum tiba saatnya, masih kecil. Ketika sudah besar kita bilang sudah terlanjur rusak. Sehingga apa? Alasan untuk mencari alasan supaya lari dari tanggung jawab. Nah, ini orang tua banyak seperti itu. Dan ternyata jamaah sekalian yang mungkin dulu saya juga kurang percaya ya kalau sampai anak-anak belasan tahun umat Islam itu tidak tahu rukun iman. Ternyata kita buka ma'had, ya, anak lulusan SMA, lulusan SMP itu ada sekitar 22 akhwatnya, 12 ikhwannya. Rata-rata lulusan SMP, ada lulusan SMA. Itu waktu belajar hadis, waktu ujian hadis, itu saya sengaja karena saya mendapatkan beberapa informasi. Itu banyak anak-anak yang kalangan muda di kalangan kita ini yang belasan tahun itu tidak tahu rukun iman. Itu pertanyaan pertama saya tanya, sebutkan rukun iman. Ada berapa? Pertanyaan kedua, sebutkan ada berapa rukun Islam.
Ya Allah, ada berapa anak tidak bisa jawab? Rukun iman, rukun Islam tidak tahu. Ada yang ketukar rukun iman sama rukun Islam, ada yang ketukar. Ada yang cuma bisa jawab 4. Ada yang 2. Nah, yang kita khawatirkan ini jangan-jangan bukan sekedar anak-anak yang belasan tahun yang tidak paham masalah tauhid. Jangan-jangan juga orang tua. Ya. Jangan-jangan orang tua juga tidak paham. Kenapa? Karena masalah tauhid ini itu diremehkan. Banyak orang di usia anaknya masih kecil itu yang diajarin paling baca Iqra, ya. Belum diperkenalkan masalah tauhid. Sehingga ketika besar susah kita ajarin, susah diajari. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala pernah melihat seorang anak yang belum sampai usia 10 tahun, dia itu menangis. Didatangi oleh Hasan Al-Basri, "Ya gulam, kenapa kamu menangis, wahai anak kecil?" Kata anak itu, "Saya ingat neraka karena melihat api itu." "Kok bisa kamu menangis? Ya, sekedar lihat api ingat neraka?" Dia bilang, "Saya sering diajarin sama ibu saya ketika dia masak. Nanti gimana, bayangkan neraka itu seperti apa nanti." Itu anak belum sampai usia 10 tahun sudah diajarin perkara yang besar. Jadi dalam syariat ini kita harus rubah kesannya. Dalam pentarbiyahan tidak ada materi yang berat dalam syariat, apalagi masalah tauhid, ya. Tidak ada materi yang berat. Karena yang pertama kali mencontohkan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diajarkan Ibnu Abbas satu materi yang andaikan kita per saat ini mengajarkan kepada anak kita, kita anggap itu materi yang berat. Masalah takdir, ya, masalah takdir diajarin. Nah, anak kita belum paham, belasan tahun belum paham masalah tauhid karena tidak diarahkan ke situ. Maka Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala mengangkat pertama kali permasalahan fa'alam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahwa sungguhnya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada satu ungkapan dari Sufyan ibn Uyainah rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, kata Sufyan ibn Uyainah, beliau ulama Mekah, ya, ahli hadis, afdalu ma an'ama Allahu 'alal ibadi, afdal ma an'ama Allahu 'alal ibadi an arrafahum bila ilaha illallah. Fa inna kalimata la ilaha illallah yaumal qiyamati bimanzilatil ma'i fid dunya. Keutamaan rahmat yang paling besar Allah berikan kepada seorang hamba di dunia secara mutlak, ya, la niza, tanpa ada perdebatan. Ketika orang itu diberikan kemudahan memahami makna la ilaha illallah, kenal dengan kalimat la ilaha illallah. Kenapa kata Sufyan ibn Uyainah? Karena kalimat la ilaha illallah itu pada hari kiamat itu ibarat air waktu hidup di dunia. Ada orang yang tidak butuh air di dunia? Tidak. Ulama mengatakan nikmat dunia yang paling besar itu adalah air. Adalah air. Bahkan ahli neraka di dalam neraka yang pertama kali mereka minta itu apa? Air. Wa nada ashabun nari ashabal jannati an nafidu alaina minal ma au mimma razaqakumullah. Ahli neraka minta kepada ahli surga, tolong berikan kami air. Air yang pertama kali diminta sama mereka. Padahal di dalam neraka itu mereka kehausan, kelaparan. Kenapa tidak makanan? Karena orang itu lebih butuh air ketimbang makanan. Baru mereka minta setelah itu, kalau tidak ada air baru makanan atau rezeki apa saja. Air yang pertama kali. Kata Sufyan ibn Uyainah, dunia ini membutuhkan air, ya, hidup di dunia. Hari kiamat semua amalan kita akan diukur dengan kalimat syahadat kita, masalah tauhid kita. Ini sesuatu yang maklum indal ulama, maklum, ya, sesuatu yang diketahui, darurah, sesuatu yang harus diketahui. Qala al-Imam al-Bukhari fa bada'a bil ilmi wa anna al-ulama hum warathatul anbiya. Maka Allah, kata Imam Bukhari, mengawali dengan ilmu sebelum Allah perintahkan seorang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dan para ulama adalah penerus para nabi, warathul ilma. Para ulama di sini ada dua qiraah disebutkan oleh Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari. Dia mengatakan warithul ilma atau warathul ilma. Warithul ilma
mewarisi, ya, mewarisi ilmu. Warathul ilma, mewariskan. Kalau warathul ilma berarti para nabi mewariskan kepada para ulama, yaitu ilmu. Kalau warithul ilma berarti para ulama mewarisi dari para nabi, yaitu ilmu. Semuanya maknanya sahih. Semuanya maknanya sahih. Warathul ilma, para ulama mendapatkan warisan dari para nabi, yaitu ilmu. Man akhadhahu akhadha bihadhin wafir. Barang siapa yang mengambil ilmu, mendapatkan ilmu, maka dia sungguh mendapatkan bagian yang sangat banyak. Hadhin wafir itu adalah nasibun katsir, mendapatkan bagian yang banyak, warisan. Abu Hurairah disebutkan dalam satu kisah, pernah datang ke Masjid Nabawi itu kosong, tidak ada yang datang. Beliau ingin menyampaikan hadis Nabi SAW. Akhirnya Abu Hurairah datang ke pasar. Kemudian beliau teriak, wahai sahabat Rasulullah, apa yang kalian kerjain di sini? Kalian sibuk nyari harta, itu warisan Rasulullah dibagi di Masjid Nabawi. Sibuk kalian di sini. Para sahabat mendengar itu langsung berbondong-bondong lari ke masjid. Dikirain harta beneran yang dibagi-bagi. Ternyata begitu para sahabat datang, tidak ada yang didapatkan di masjid. Datanglah Abu Hurairah belakangan. Kata Abu Hurairah, kalian cari harta di sini? Iya, kata para sahabat. Kamu bilang di sini warisan Rasulullah dibagi-bagi. Bukankah Rasulullah bersabda bahwa yang dia tinggalkan adalah ilmu? Sekarang kalian duduk, saya kasih warisannya, yaitu ilmu. Abu Hurairah buat seperti itu karena para sahabat sibuk cari harta. Wa man salaka tariqan yatlubu bi ilman sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim potongannya dan tidak dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Barang siapa yang menempuh satu jalan, tujuannya niatnya menuntut ilmu, Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan dia menuju jalan ke surga. Kemudian ayat yang selanjutnya kata Imam Bukhari, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Hanya saja orang yang takut kepada Allah itu adalah para ulama. Khasyah, ahli tafsir menyebutkan khasyah itu bedanya sama khauf. Khasyah itu adalah rasa takut yang dibangun di atas keilmuan. Makanya ketika Allah menyebutkan kalimat khasyah itu disematkan dan digandengkan dengan kalimat ulama. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya orang yang takut khasyah kepada Allah itu hanya para ulama. Hanya para ulama. Bagaimana takutnya para ulama? Khasyah dia dibangun di atas keilmuan. Kalau orang awam takut kepada Allah, itu biasanya bukan hanya dibangun di atas keilmuan, bukan. Makanya dia biasa bahasa Al-Qur'annya adalah khauf. Fakhafuni. Takutlah kalian kepada, kata Allah. Semua. Hanya ketika ketakutan disematkan kepada sebagian hambanya dikhususkan untuk para ulama. Dikhususkan untuk para ulama. Wa ma yaqiluha illa al-alimun. Wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Ahli neraka ketika ditanya, apa yang membuat kalian masuk ke dalam neraka? Mereka mengatakan, law kunna nasma', andaikan kami bisa mendengar, au naqil. Naqil ay na'lam, nafham. Waktu di dunia, andaikan kami bisa mengetahui, punya ilmu agama maksudnya. Ya. Ma kunna fi ashabis sa'ir, maka kami tidak akan masuk ke dalam neraka sa'ir. Wa qala hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun? Apakah sama orang yang tidak berilmu sama orang yang berilmu? Tentu tidak. Kemudian sabda Nabi SAW, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang diinginkan oleh Allah pada dirinya kebaikan, yufaqihu fid din, Allah faqihkan dia terhadap ilmu agama. Nanti akan dibawakan oleh Imam Al-Bukhari. Wa innamal ilmu bitta'allum. Ingat, ilmu itu tidak ada ilmu laduni dalam syariat. Semuanya bitta'allum. Semuanya dengan berusaha untuk belajar. At-ta'allum itu belajar. Tidak mungkin ada orang yang bangun tidur langsung alim, itu tidak mungkin. Wa laysal mar'u yuladu aliman. Tidak ada seseorang yang lahir langsung alim.
Makanya para ulama kita dulu rihlah mereka dalam talabul ilmi. Ada seorang ulama, beliau namanya Baqi bin Makhlad. Ya, ini ulama Andalus. Muridnya Imam Ahmad rahimahullah. Disebutkan sejarahnya oleh para ulama. Baqi bin Makhlad ini. Beliau itu berjalan dari Andalus keluar talabul ilmi, rihlah fi talabil ilmi. Itu 45 tahun. 35 tahun. 34 tahun beliau rihlah, 34 tahun. Tahu dengan apa dia berjalan? Berjalan pakai kaki. Tidak mengendarai kendaraan. 34 tahun. Dari Andalus, negara Spanyol. Berjalan ke Irak. Bertepatan saat itu Imam Ahmad lagi dalam keadaan mihnah. Mihnah lagi diuji tentang mihnah Al-Quran kalamullah. Dan Imam Ahmad saat itu beliau sudah ditahdzir oleh khalifah untuk tidak boleh lagi mengajarkan ilmu. Makanya Imam Ahmad mengurungkan diri dalam rumah, tidak boleh menyebarin ilmu. Bertepatan saat itu datang Baqi bin Makhlad. Datang dia ke rumah Imam Ahmad. Kata Imam Ahmad, "Ama sami'tal khabar? Bukankah kamu sudah tahu tentang berita tentang saya?" Kata Baqi bin Makhlad, "Iya, saya sudah tahu. Kamu dilarang untuk ngajar." Kata Baqi bin Makhlad, "Wahai Imam, saya ini di tempat ini di Irak, gharib, rajulun gharib, orang asing, tidak ada yang tahu tentang saya. Maka nanti tolong ajarin saya ilmu. Ajarin saya ilmu. Mungkin 1 hadis, 2 hadis saya datang tiap malam ke rumah kamu. Ya. Nanti saya pulang lagi. Dan saya akan datang ke rumah kamu dengan penampilan seperti orang yang pengemis. Insya Allah tidak ada yang tahu saya dan tidak akan membahayakan kamu." Makanya Imam Ahmad rahimahullah ta'ala itu didatangi oleh Baqi bin Makhlad. Ya, setiap hari diajarin 2 hadis, 3 hadis, pulang beliau. Kenapa kata Baqi bin Makhlad? "Saya datang, bayangkan kalau kamu tidak ngasih ilmu sama saya. Ini saya datang dari Spanyol. Tahu, saya jalan kaki ke sini. 34 tahun. 34 tahun. Artinya jangan kita anggap ini sesuatu yang mungkin khurafat. Wah, masa ada 40 tahun, 34 tahun padang pasir jalan kaki. Kita aja ke masjid sudah capek. Jangan. Ini supaya kita tahu betapa besarnya makna ilmu itu indal qaum. Ya, betapa besarnya nilai ilmu syar'i itu menurut para ulama kita salaf dulu. Sampai mereka mau mengorbankan berjalan kaki 34 tahun. Sehingga beliau ketika masuk ke Andalus, beliau itu punya amal jariyah. Beliaulah Baqi bin Makhlad itulah yang menyebarkan masalah hadis di kota Spanyol saat itu. Beliau satu-satunya dari 2 orang ulama besar saat itu yang menyebarkan hadis dan sunnah di negara Spanyol. Sebelum Baqi bin Makhlad, mereka itu yang dipelajari masalah ra'yu, ilmu kalam, filsafat. Datang Baqi bin Makhlad dibawa Musannaf Abu Bakar bin Abi Syaibah. Sehingga saat itulah mereka orang-orang Spanyol baru mulai belajar hadis, baru mulai mengenal sunnah Nabi SAW. Kenapa sampai beliau rela melakukan perjalanan sepanjang itu? Innamal ilmu bitta'allum. Karena ilmu harus dipelajari. Tidak mungkin datang dengan sendiri. Qala Yahya ibn Abi Katsir. Imam Muslim rahimahullah ta'ala meriwayatkan perkataan dari Yahya ibn Abi Katsir, ulama dari Yamamah, domisili di Basrah, beliau ulama tabi'in. Satu-satunya athar yang dibawakan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya, qulu innamal ilmu la yunalul ilmu birahatil jasad. Ilmu itu tidak bisa didapat dengan orang berleha-leha, tidak mungkin. Innamal ilmu bitta'allum. Maka kita harus belajar. Ya, ilmu agama ini tidak dihususkan orang-orang tertentu. Ya, makanya para ulama kita sampai mereka wafat itu terus belajar. Nikmat menuntut ilmu itu. Nikmat. Tapi kalau kita belum mendapatkan, ya tidak terasa nikmat. Ada proses. Saat proses itu kita harus sabar, jangan mundur ke belakang. Karena ada tujuannya. Nanti kalau sudah sampai puncaknya, kita akan merasakan bagaimana nikmatnya ilmu. Kata ulama,
Andaikan kalian mengetahui betapa nikmatnya ilmu, kalian akan merasakan bahwa ilmu itu lebih nikmat daripada pengantin baru. Ilmu itu lebih nikmat daripada pengantin baru. Ada yang tidak merasakan nikmatnya pengantin baru? Semua orang tidak jadi belajar gara-gara pengantin baru. Ulama mengatakan lebih nikmat daripada pengantin baru. Coba antum pengantin baru paling berapa lamanya? 1 bulan. Itu pun kalau masih utuh kenikmatannya. 2 bulan sudah mulai melemah. 3 bulan sudah mulai, apalagi 1 tahun. Sudah punya anak, sudah banyak kesibukan, hilang kenikmatannya. Tapi ilmu semakin hari semakin nikmat. Semakin hari semakin nikmat, semakin hari semakin nikmat. Maka saya menyarankan kepada antum semuanya, jangan terlalu banyak buka YouTube, ya. Saya dapat banyak keluhan di antara ikhwan-ikhwan yang baik yang sudah belajar sunnah atau yang belum sunnah. Katanya mereka ini pusing mau belajar karena banyaknya pendapat. Banyaknya pendapat. Ya. Lah kalau terlalu banyak memori masuk ke sini, kita tidak punya dasar, tidak akan terasa nikmat ilmu itu. Yang ada khilaf, ini bantai, ini tahdirin. Kenapa kebanyakan nonton YouTube? Maka harus ada buku yang dipelajari satu. Ya, jadikan pedoman, kita punya dasar. Sehingga kita melihat YouTube itu hanya sekedar wawasan aja, sekedar hiburan. Sama seperti kita di sini majelis, jangan dijadikan ini dasar untuk menuntut dia. Ya ibarat apa ini? Rihlah lah kita ya, ke puncak pas lagi di liburan. Anggap ini kita liburan, ya. Sebulan sekali. Kalau ini dijadikan tujuan utama, kapan ilmunya nambah? Tidak akan nambah. Saya sangat terkesan dengan perkataan seorang, ada guru saya namanya Syekh Najdi, ahli hadis juga. Beliau dulu ahli fikih Malikiyah. Begitu kenal hadis ditinggal semua fikih itu. Beliau belajar sunnah. Beliau bilang, alhamdulillah, Tartar itu menyerang umat Islam. Sehingga apa? Sehingga mereka ini membakar miliaran buku umat Islam yang tidak ada yang tahu saat ini. Kita tahu ya sejarahnya. Orang Tartar itu membakar buku umat Islam, perpustakaannya dulu di di Irak. Sampai dibuang ke Sungai Nil, bukan Sungai Nil, di sungai, sampai air sungai itu berubah menjadi hitam. Habis bakaran kertas, tinta dibuang ke situ semua. Kata beliau, alhamdulillah. Anda bilang kok bisa alhamdulillah? Lagi mana? Coba bayangkan kalau buku yang banyak seperti kita baca. Ini kita baca, pendapat ini kita baca, pendapat ini kita baca. Akhirnya apa? Tidak ada komitmen memegang syariat, tidak ada. Ini bilang ini bilang ini. Terlalu banyak buku yang dibaca. Tidak mungkin kita bisa membaca buku semua orang. Ya, orang 1 miliar yang ngarang. Kemudian kita baca 1 orang, bisa kita baca semua. Yang ada khilaf. Maka ulama mengatakan, terkadang buku yang banyak itu membuat orang tidak ada keistiqomahan. Ya, begitu juga kita saat ini, buku tidak ada di rumah, tapi YouTube. Satu masalah kita buka ini. Akhirnya apa? Orang yang menyampaikan komitmen dengan pendapatnya yang jadi korban kita. Akhirnya semangat nuntut ilmu hilang. Tidak ada lagi yang mau belajar. Bahasa Arab sudah selesai semuanya, sudah intan, sudah tinggal ini. Buka YouTube. Hilang. Coba cek aja, lihat. Antum yang sering buka YouTube, saya yakin sekalipun antum punya informasi banyak, itu tidak mendapatkan ketenangan nikmatnya ilmu, tidak ada. Percaya atau tidak percaya, antum semua merasakan. Maka kalau antum banyak buka YouTube, itu juga bagus. Tapi harus ada buku pegangan yang antum baca. Antum harus menyelesaikan 1 kitab, ya, supaya tidak jadi bimbang. Akhirnya banyak orang itu semangatnya tidak ada lagi yang mau menghafal Quran. Wah, sudah ada orang yang hafal ini semua, sudah hafal, sudah selesai. Lah kita ini belajar untuk bersaing apa untuk beramal? Kita belajar untuk bersaing apa untuk beramal? Kalau Anda tujuannya bersaing, berarti Anda memang orang yang diharamkan untuk dapat ilmu. Tapi kalau tujuan Anda belajar untuk beramal, semoga Allah berkahi. Ya, semoga Allah berkahi. Jadi tujuannya kita nuntut ilmu bukan untuk bersaing. Wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Setiap orang alim ada orang alim di atas. Ada orang yang alim di atas. Ini Baqi Ibnu Makhlad, belajaran dari Andalus, Spanyol. Kalau mungkin apa yang ada di benak dia sama dengan apa yang ada di benak kita, sudah ada Imam Ahmad, orang yang hebat, sudah ada Imam Malik dulu Muwatta, sudah selesai semua. Mengurungkan diri dia. Kira-kira tersebut tidak namanya menjadi orang alim? Tidak. Nah kita juga seperti itu. Ilmu ini tidak ada habisnya. Jangan diserahkan hanya kepada 1 orang. Ilmu ini banyak dan luas.
masih banyak yang harus kita pelajari. Wa innamal ilmu bitta'allum. Wa qala Abu Dzar law wada'tumus samsamata ala hadhihi wa asyara ila qafa. Kata Abu Dzar, andaikan kalian meletakkan as-samsama, as-samsama itu as-sayf, ya, pedang, ala hadhi wa asyara ila qafa, dan beliau memberikan isyarat kepada tengkuknya. Ya. Ini Abu Dzar ini kisahnya sampai keluar kalimat ini dari beliau karena di zaman Utsman bin Affan, beliau saat itu lagi berada di Syam. Di Syam itu siapa gubernurnya saat itu? Muawiyah. Dan Muawiyah ini sering sengketa sama Abu Dzar karena Abu Dzar ini orangnya zuhud. Jadi melihat kemewahan yang dialami, yang dinikmati oleh Muawiyah bin Abi Sufyan karena sudah banyak futuhat saat itu, sehingga di istana itu sudah mulai banyak kemewahan-kemewahan dunia. Abu Dzar mengingkari itu. Abu Dzar mengingkari terlalu apa? Ini katanya terlalu cinta dunia. Jadi menurut Abu Dzar itu kalau ada harta kaum muslimin itu jangan sampai dipendam, harus dihabisin, sedekahkan. Sehingga beliau banyak tengkar sama Muawiyah. Nah Muawiyah lapor sama Utsman bin Affan. Kata Utsman, bawa suruh pulang ke Abu Dzar ke Madinah. Maka Abu Dzar pulang ke Madinah, ditanya oleh Utsman bin Affan. Maka kata Utsman bin Affan, kamu tidak boleh tinggal di Madinah karena kamu tidak bisa melihat kemewahan seperti ini. Karena orangnya zuhud, ya. Melihat kemewahan ini sesuatu yang menghancurkan katanya. Sehingga diizinkan dia untuk tinggal di Rabadah. Rabadah itu satu tempat wilayah yang ada di luar Madinah sampai beliau wafat. Beliau di Rabadah. Ketika musim haji, beliau memberikan fatwa kepada para jamaah haji saat itu. Ketika ada sahabat yang lihat, sahabat ini mengatakan, bukankah kamu dilarang oleh khalifah untuk berfatwa? Nah, maka kata Abu Dzar, andaikan kalian letakkan pedang di sini mau menyembelih saya, kemudian saya masih ingat ada satu kalimat yang saya dengar dari Nabi, bisa saya sampaikan, saya sampaikan. Andaikan ada kesempatan seperti itu. Saking apa? Semangatnya memberikan ilmu. Memberikan ilmu supaya apa? Supaya orang itu ada ilmunya, generasi setelahnya. Semangat. Kita harus semangat memberikan ilmu dan juga harus semangat orang yang mencari ilmu harus semangat, orang yang memberikan ilmu juga harus semangat. Wa qala Ibnu Abbas wa kunu rabbaniyin. Allah berfirman, jadilah kalian rabbani. Ibnu Abbas menafsirkan ulama fuqaha. Ulama fuqaha. Rabbani itu adalah mereka ulama fuqaha, ulama. Al-Asma'i menyebutkan, la yuqalu alimun rabbaniyan hatta yakuna aliman wa amilan wa mualliman. Seorang yang punya ilmu syar'i tidak bisa disebut rabbani sampai dia satu, alim, dua, amilan, mengamalkan ilmunya, tiga, mualliman, sampai dia juga mengajarkan. Makanya ini ada satu nasihat sama kita semuanya ya. Betapa pentingnya qudwah, contoh yang baik itu jamaah sekalian. Ilmu saat ini mudah didapat. Ilmu ini mudah didapat, tapi qudwah itu yang hilang. Allah Subhanahu wa taala ketika menurunkan Al-Qur'an dan kitab-kitab yang lain, itu tidak cukup Al-Qur'an diturunkan. Diturunkan diutus seorang rasul. Padahal kalau kita lihat Al-Qur'an itu bahasanya apa? Bahasa Arab. Diturunkan kepada orang Arab. Kira-kira kalau orang yang seperti Abu Bakar baca, faham tidak isinya? Faham. Tapi kenapa Rasulullah diutus lagi? Kenapa Rasulullah diutus? Karena terkadang tulisan itu bisa difahami dengan lisan, ya, dengan akal kita bisa difahami, tapi tidak bisa difahami dengan bahasa tubuh kita. Maka dibutuhkan harus ada orang yang mencontohkan. Qudwah, ya, qudwah, uswah. Orang tua harus menjadi contoh yang terbaik untuk anaknya. Seorang guru juga seperti itu. Pada tahun 6 Hijriah, kita tahu semua ada satu kejadian yang tercatat di dalam sejarah umat Islam, perjanjian Hudaybiyah. Ada apa dengan perjanjian Hudaybiyah? Rasulullah menjanjikan kepada para sahabat untuk melaksanakan umrah tahun 6 Hijriah dalam keadaan aman. Karena sesuai dengan mimpi yang
dilihat oleh Nabi dalam mimpinya. Ternyata di tempat Hudaybiyah, bangsa Quraisy melarang para sahabat untuk melanjutkan perjalanan. Mereka bilang, kalian tahun ini tidak boleh melaksanakan tawaf dan umrah. Kalau mau tahun depan. Diterima isi perjanjian itu oleh Nabi, para sahabat kecewa. Para sahabat kecewa. Rasulullah tetap mengambil keputusan itu dengan mengatakan, kita kata Nabi kepada para sahabat akan pulang ke Madinah, insya Allah tahun depan kita akan melaksanakan umrah. Maka kepada kalian yang sudah bawa hewan kurban, silahkan disembelih hewan kurbannya dan potong rambutnya, kita akan tahallul pulang ke Madinah. Kata perawi hadisnya, tidak ada satupun sahabat yang bergerak. Siapa yang diperintahkan? Di situ ada orang yang seperti Abu Bakar, ada orang yang seperti Umar bin Khattab, ada orang yang Utsman bin Affan, Ali, kibarus sahabah ada semua. Satu pun tidak ada yang bergerak. Yang memerintahkan siapa? Rasulullah. Sekali dia memerintahkan? Tidak, berkali-kali. Kata Nabi, potong hewan kurban kalian, kemudian kalian gunting rambut kalian, kita tahallul pulang ke Madinah. Tidak ada satupun sahabat yang bergerak. Sampai berkali-kali Rasulullah marah, tidak ada satupun sahabat yang bergerak. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Rasulullah masuk ke rumah Ummu Salamah saat itu, kemahnya di Hudaybiyah. Kata Ummu Salamah, ma aghdabaka ya Rasulullah, apa yang membuat kau marah ya Rasulullah? Kata Nabi, ini sahabat tidak ada yang mau menuruti perintah saya. Saya suruh mereka sembelih hewan kurban mereka, tidak ada yang mau. Potong rambut, tidak ada yang mau. Apa kata Ummu Salamah? Sekarang ya Rasulullah, mau tidak saya kasih kamu satu usulan? Kamu keluar, tidak usah ngomong. Kamu potong hewan kurban kamu sendiri, hadiah kamu. Kemudian kamu panggil pemotong rambut kamu, kamu potong rambut kamu di hadapan para sahabat. Saya yakin, kata Ummu Salamah, para sahabat yang tidak mau semua akan berbondong-bondong melakukan apa yang kamu lakukan. Benar. Rasulullah ambil pisaunya, kemudian dia sembelih hewan kurbannya, dia panggil pemotong rambutnya, kemudian dia potong rambutnya. Semua para sahabat langsung berlomba-lomba potong hewan kurban. Kemudian mereka bergantian potong rambut. Pertanyaannya, kenapa para sahabat berbondong-bondong? Padahal tadi Rasulullah berkali-kali memerintahkan, tidak ada yang mau. Tapi begitu Rasulullah melakukan, para sahabat berbondong-bondong tanpa ada satupun yang tersisa. Tadi tidak ada satupun yang bergerak. Pentingnya qudwah. Maka orang tua kalau sudah capek ngajar anaknya, memberikan nasihat, suruh ini tidak mau, coba orang tua dirubah bahasanya. Jangan pakai bahasa lisan lagi, capek. Bahasa tubuh. Ya, bahasa tubuh langsung diperlihatkan kepada anak. Insya Allah itu lebih bermakna. Orang tua juga mengamalkan, anak berhasil. Anak berhasil. Kenapa para sahabat tidak mau? Karena tekanannya sangat berat saat itu, kekecewaan yang besar yang dialami oleh para sahabat radhiyallahu anhum, sehingga sekalipun yang memerintahkan orang yang seperti Rasulullah, mereka tidak bisa mendobrak tekanan batin itu, kekecewaan itu tidak bisa didobrak. Ya, ada tantangan yang besar. Lah anak kita saat ini, orang tua mungkin yang semangat itu setiap hari memberikan arahan hanya dengan kata-kata. Padahal dia tidak tahu anak kita ini hidup di satu zaman di mana media untuk merusak dia sangat besar dan sangat banyak. Ada HP, kemudian ada TV, ada pergaulan bebas, kemudian lingkungan tidak mendukung. Kira-kira yakin tidak orang tua cukup dia mengajar anak dengan lisannya? Tidak bisa. Rasulullah aja cuma satu kekecewaan sahabat, tidak bisa mereka manut mengikuti Rasulullah, apalagi kita. Tidak sanggup kalimat kita seindah apapun, sebanyak apapun dalil yang kita sampaikan, sengeri apapun peringatan yang kita berikan, ceritakan tentang neraka, tidak akan mampu sampai kita sendiri memperlihatkan dengan bahasa tubuh kita. Dengan bahasa tubuh kita. Maka kalau seorang guru hanya mengajar kepada anak didiknya, faham? Ya anak muridnya bilang faham. Tapi kok berubah lagi? Besok kok tidak ada ini. Kamu cuman bilang dengan bahasa lisan, faham apa enggak? Kan gitu. Saya jawab ya faham. Nah, disebutkan oleh ahli bahasa, dulu di Irak itu ada, ini supaya kita mengambil hikmah betapa pentingnya mentarbiyah anak murid dan anak
kita sendiri itu dengan bahasa tubuh, ya. Kalau ulama mengistilahkan lisanul maqal, lisanul hal, bahasa tubuh, dan jauh lebih menjanjikan ketimbang hanya bahasa lisan. Dulu di Irak disebutkan oleh ahli bahasa, ada orang yang dalam dalam satu kitab namanya Al-Bukhala, kumpulan cerita orang-orang pelit, ya. Disebutkanlah di situ ada satu cerita di Irak itu ada seorang yang bakhil. Dia kalau sudah dapatkan harta, kerja dia peras keringatnya, kemudian dia kerja, kalau sudah dapat hasil dia beli makanan banyak. Kemudian dia pergi ke hutan, dimakan sampai berhari-hari, sampai habis dia pulang lagi cari kerjaan. Ya. Nah, satu hari begitu dia dapat uang banyak, dia beli makanan yang banyak di pasar, kemudian dia bawa pakai karung ke hutan dekat dengan sungai karena sambil minum. Tiba-tiba begitu dia lagi makan, ada orang lewat. Kata dia, "Assalamualaikum." Kata orang, "Waalaikumsalam. Kaifa halak? Gimana kabar kamu?" "Khair." Dia lewat orang itu. "Kau mau kemana?" katanya. "Saya mau ziarahi teman saya di sini. Ada teman saya di balik sungai ini." Lewat dia. Kemudian setelah dia melewati sungai, orang pelit ini bilang, "Ta'al." Ta'al itu mari, makan bareng gitu maksudnya. Begitu mendengar orang yang datang itu dipanggil untuk kesini makan, orang itu langsung balik arah, tidak ada omongan, langsung balik arah dia, ya, ingin datang nimbrung makan ke orang pelit itu. Nah, orang pelit ini karena dia tahu loh ini kok mengarah ke sini, dia balik arah, ini salah paham orang ini, ya. Akhirnya orang pelit itu langsung maju mendekat ke sungai. Kata dia, "Tunggu sebentar, jangan sampai kamu nyeberangin sungai dulu. Ada kesalahpahaman di antara kita yang tidak kamu pahami." "Apa itu?" katanya. "Kan ceritanya itu gini," katanya. Karena ini orang pelit, tidak mau juga orang itu makan ininya kan, hartanya. "Permasalahannya kan gini, tadi kamu bilang assalamualaikum, saya jawab waalaikumsalam. Lisan pakai lisan. Kamu menyampaikan lisan, saya nyampaikan lisan. Kemudian saya tanya, kamu mau kemana? Itu kan bahasa lisan. Kamu jawab dengan bahasa lisan, saya mau ziarah rumah teman saya. Begitu kamu melewati sungai, saya bilang sama kamu, kesini mari makan sama saya. Lah kenapa? Ini kan bahasa lisan," katanya. "Kenapa kamu langsung jawab dengan bahasa tubuh? Kamu langsung balik arah mau makan, tidak boleh," katanya. "Kamu harus jawab pakai bahasa lisan. Ya syukron atau apa kan? Yang bahasa lisan, tidak boleh bahasa tubuh. Beda halnya kalau saya ambil tangan kamu, saya bawa kamu ke nampan saya makan bareng, itu namanya bahasa tubuh. Ini baru adil. Kalau ini tidak adil," katanya. Saya pakai bahasa lisan, kamu bahasa tubuh, kan tidak adil. Nah, hikmah apa yang besar? Hikmah yang besar bisa kita ambil. Begitulah dalam tarbiyah. Ya, dalam tarbiyah, anak didik kita ini kehilangan bahasa tubuh dari para gurunya. Jadi bahasa lisan itu, kalau kita ajarin anak hanya dengan bahasa lisan, dia jawab bahasa lisan. Faham adik-adik? Faham. Besok harus setoran ya? Ya, setoran. Harus sholat qiyamul lail ya? Ya. Zikir ya? Ya. Pas ditanya, sudah zikir? Belum. Loh kan Ustaz kemarin sudah merintahkan. Lah Ustaz kan pakai bahasa lisan. Saya bilang iya. Coba kalau Ustaz mencontohkan juga zikir pagi di situ. Nah, kita juga akan menjawabnya dengan perbuatan. Nah, ini yang hilang dalam tarbiyah kita. Baik di kalangan orang tua, juga di kalangan para guru, juga para ustadz. Harus ada praktek. Nah, itulah kata Al-Asma'i rahimahullah. La yuqalu aliman rabbaniyan hatta yakuna aliman wa amilan wa mualliman. Jadi muallim itu harus amil juga. Harus memperlihatkan dalam bentuk amalan yang nyata supaya orang itu mudah untuk ikut. Nanti antum cek ya. Sekarang yang antum yang sudah capek ngajarin anaknya, suruh ngafal kok enggak mau, coba antum ngafal. Karena orang itu malu. Anak itu malu ya kalau sampai bapaknya terus ngaji tiap hari ngafal, qiyamul lail, dia enggak ngomong, malu. Kalau sekedar, "Hai qiyamul lail, ngafal, murajaah." Mana itu? Iya. Kenapa? Goncangannya. Sekarang ini banyak HP yang akan merusak.
maka kata-kata tidak sanggup untuk mendidik anak berhasil itu tidak sanggup. Maka sekali lagi kepada orang tua, kalau orang yang seperti Abu Bakar aja di saat kecewa tidak sanggup melaksanakan perintah Rasulullah, sampai Rasulullah sendiri memperlihatkan dalam bentuk amalannya, Rasulullah tidak ngomong lagi. Jadi kalau kita sudah capek, dirubah cara mendidiknya dengan bahasa tubuh, bukan bahasa lisan lagi. Mau capek ya dengan bahasa lisan, dirubah bahasanya bahasa tubuh. Insya Allah kalau antum pakai bahasa tubuh, terbukti pasti anak itu akan berhasil. Kalau tidak percaya, dibuktikan. Dan itulah rahasia kenapa para ulama kita dulu berhasil dalam mendidik anak-anak didiknya, berhasil karena dengan amalannya mereka, bukan hanya dengan wawasan. Makanya Al-Quran diturunkan oleh Allah tidak cukup, harus diturunkan, diutus Muhammad sebagai Rasul. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Wa yuqalu ar-rabbani alladhi yurabbi an-nasa bi sigharil ilmi qabla kibarihi. Yaqulu Ibnu Abbas wa yuqal. Kata Al-Imam Al-Bukhari, disebut Rabbani yaitu orang yang mentarbiyah manusia bi sigharil ilmi qabla kibarihi. Itu dia mentarbiyah orang dengan ilmu yang kecil baru ilmu yang besar. Ini apa ilmu kecil ini maksud? Kalau seperti ini tauhid diakhirkan, ya, baru setelah itu terakhir tauhid. Yang kecil-kecil dulu, yang ringan-ringan. Ini sighar di sini ulama mengatakan bukan sighar, maknanya bukan. Maksudnya al-masail al-wadhihah. Jadi perkara-perkara yang jelas dulu disampaikan kepada orang, masalah tauhid. Itu jelas. Ya. Baru setelah itu kita ajarkan mereka sesuatu yang berat sedikit, yang rinci-rinci seperti fikih, kemudian yang lain-lain. Jadi yang sighar di sini bukan berarti ilmunya ilmu rendahan, bukan. Jadi perkara yang jelas dalam syariat disampaikan dulu. Berapa jumlah para nabi? Siapa nama nabi kita? Ada berapa rukun Islam? Ada berapa rukun iman? Itu yang pertama yang jelas-jelas. Baru setelah itu kepada khilafiyat, masalah fikih, masalah para furu, baru disampaikan. Jadi sighar di sini kata ulama bukan sighar dalam bentuk maknanya, bukan. Ya. Jadi perkara yang jelas baru disampaikan, sesuatu yang banyak perdebatan di kalangan para ulama rahimahullahu taala. Baik, kita lanjut ke bab 11. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, bab ma kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yatakhawwaluhum bil mau'izati wal ilmi kay la yanfiru. طيب فضل من سيقرأ. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى باب ما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتخولهم بالموعظة والعلم كي لا ينفروا. قال حدثنا محمد بن يوسف قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود قال كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتخولنا بالموعظة في الأيام كراهة السامة علينا. بعده أستاذ الحديث بعده. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى قال حدثنا شعبة قال حدثني أبو التياح عن أنس عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا. Ini bab ini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala menyebutkan bab ma kana an-nabiyyu yatakhawwaluhum bil mau'izati wal ilmi kay la yanfiru. Nabi sallallahu alaihi wasallam yatakhawwal bil mau'izah. Yatakhawwal itu artinya mencari celah gitu. Para Rasulullah mencari kondisi di mana para sahabat semangat, disampaikan ilmu itu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya kay la yanfiru, supaya para sahabat tidak bosan, tidak lari. Karena namanya, kata Umar bin Khattab, inna li hadhil qulub iqbalan wa idbaran. Yang namanya hati ini ada saat-saatnya dia naik semangat, ada saat-saatnya dia futur. Maka kata Umar bin Khattab, fa idza aqbalu, apabila hati kita ini lagi semangat, maka ambillah dengan sunan. Alzimuhum bis sunan. Ya, amalkan semua sampai yang sunnah-sunnah diamalkan saat kita lagi semangat, diamalkan semuanya. Wa idza adbar alzimuhum bil faraid. Kalau hati kita lagi futur, udah tinggalkan yang sunnah, jaga batasan yang sifatnya wajib. Karena dia lagi futur. Maka
Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala ingin menjelaskan di dalam bab ini, yang namanya ilmu itu satu banyak, kemudian luas. Kalau kita tidak bisa memanage dan mengatur hati kita, semangat kita, suatu saat kita akan futur. Akan futur karena perjalanan jauh, ya. Kemudian ilmu ini berat. Maka gimana caranya? Belajar itu dinikmati. Ya, jangan ditarget. Tidak perlu ditarget. Ya, kalau kita target kapan selesai ini? Kapan selesai? Kalau kita sudah mentarget, maka sesuatu yang ditarget itu membuat orang sudah tidak nikmat. Ada tekanan batin malahan. Tekanan batin. Nah, maka di sini bab ini ada kaitannya dengan hadis yang disampaikan oleh Nabi SAW di dalam Musnad Imam Ahmad, inna likulli amalin syarratun wa likulli syarratin fatrah. Faman kanat fatratuhu ala sunnati naja wa man kanat fatratuhu ala ghairi dzalika halaka. Setiap amalan itu ada saatnya orang semangat, ada saatnya orang futur. Nah, di saat futur itulah orang bahaya. Kata Nabi, barang siapa saat dia lagi futur, malas, tapi tetap memegang sunnahku, maksudnya dia tidak bermaksiat, itu ciri orang yang selamat. Tapi kalau di saat futurnya, malasnya dia gunakan bermaksiat, itu ciri orang yang celaka. Maka di saat kita lagi futur, jangan sampai kita bermaksiat. Jangan sampai bermaksiat. Tahan aja, mungkin kita waktu semangat sunnah-sunnah itu kita hidupkan semua, kita amalkan. Itu bagus. Tapi di saat futur, sunnah ditinggalkan, malah berbuat dosa, jangan. Minimal sunnah kita tinggalkan, yang wajib kita jaga, jangan sampai berbuat dosa. Karena berapa banyak orang itu di saat futur digunakan untuk berbuat dosa. Nah, ini cara orang yang celaka. Di sini diangkat dua hadis oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Hadis yang pertama adalah dia riwayatkan dari Muhammad ibnu Yusuf. Al-Imam Al-Bukhari punya murid namanya Muhammad ibnu Yusuf. Kemudian ada gurunya namanya Muhammad ibnu Yusuf. Ini dua orang, namanya sama. Muhammad ibnu Yusuf guru Imam Bukhari. Beliau ini termasuk kibar suyuh. Kibar itu maksudnya termasuk guru besar Imam Bukhari, karena beliau ini hidup di zamannya akhir generasi ketiga. Hidup di zamannya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Karena guru-guru Imam Bukhari rahimahullah rata-rata itu seletingan sama Imam Ahmad, rata-rata. Kemudian sebagian kecil guru Imam Bukhari dalam kitab sahihnya itu adalah seletingan dengan dia. Kemudian sebagiannya itu orang yang seletingan hidup di zamannya Imam Asy-Syafi'i akhir generasi ketiga. Di antaranya adalah Muhammad ibnu Yusuf Al-Firyabi. Muhammad ibnu Yusuf Al-Firyabi, beliau ini dari satu wilayah namanya Qaisariyah. Qaisariyah itu satu wilayah yang ada di Palestina. Di antara yang lahir di situ adalah Muhammad ibnu Yusuf Al-Firyabi. Qala akhbarana Sufyan. Muhammad ibnu Yusuf meriwayatkan dari Sufyan. Sufyan di sini adalah Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri, Sufyan ibnu Sa'id ibnu Masruq Ats-Tsauri, Abu Abdullah, ulama Kufah rahimahullah, hidup di zamannya Imam Malik rahimahullah. Dan ini salah satu ulama yang lahir berkat jasa ibu dan pengorbanan ibunya. Ya, jadi bapak beliau wafat di saat beliau masih kecil, sehingga beliau jadi anak yatim. Subhanallah, ini kita para suami ini harus memberikan semangat kepada istri-istri kita, karena ternyata banyak ulama lahir itu dari perjuangan ibunya mereka sendiri. Imam Syafi'i, siapa yang membuat dia jadi ulama besar? Pengorbanan ibunya. Imam Ahmad rahimahullah, itu ibunya yatim. Abu Hurairah itu ibunya. Kemudian Imam Malik itu ibunya. Imam Bukhari itu ibunya. Imam Al-Auza'i itu ibunya. Semua orang-orang ini orang-orang yatim, anak yatim. Ditinggal wafat oleh suaminya di saat anak mereka masih kecil, tapi jadi ulama besar. Kenapa? Karena ini ibu yang soleha. Faham mereka betapa berharganya seorang anak. Jangan sekedar buat anak tidak berkualitas. Ya, anak tidak berkualitas jadi musibah. Imam Ahmad, ibunya waktu bapaknya meninggal, dia masih kecil. Dan ibu Imam Ahmad itu masih muda. Ya, antum bisa bayangkan, orang masih belasan tahun ditinggal wafat oleh suaminya, kemudian meninggalkan satu anak. Apa yang ada di benak ibu itu andaikan dia hidup di zaman ini? Yang ada dia cari calon kedua. Ya, pengganti suaminya setelah selesai masa iddahnya. Itu yang ada di benak dia. Tapi ibu Imam Ahmad, dia sampai wafat tidak mau nikah. Kenapa? Dia bilang, saya punya karunia besar, yaitu Ahmad.
Ya, Imam Ahmad itu masih kecil, ibunya rela tidak mau nikah. Yang penting anak dia, yang Imam Ahmad ini di kemudian hari dikenal jadi ulama besar, itu berhasil. Maka ibunya ini, itu kata Imam Ahmad, ibu saya waktu mendidik saya saat saya masih kecil, itu ibu saya dibangunin saya tengah malam. Tahulah di daerah Herak itu ya, daerah-daerah pegunungan dingin. Kita tidak bisa merasakan bagaimana dinginnya di tanah Arab. Dinginnya minta ampun. Dibangunin sama ibu saya tidak bisa bangun. Akhirnya dia hangatin air. Ya, hangatin air suruh mandi. Saya mandi tengah malam. Kemudian setelah suruh ngafal. Ditemenin sama ibu saya. Ibu saya tidak tidur setelah itu, tidak kayak kita. Suruh ngaji, kita tidur. Tidak, ditemenin di situ, ngafal ibunya. Ya, setelah itu tiba waktu sholat subuh diantar sholat. Pulang terus seperti itu. Ibu Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Sampai Imam Ahmad menjadi ulama besar atas didikan ibunya. Guru Imam Bukhari namanya Hisam ibnu Ammar, ulama Basra. Hidup di zamannya Imam Ahmad juga. Ditinggal mati oleh ayahnya saat beliau masih kecil. Sehingga dia hidup bersama ibunya. Miskin, tidak ada harta yang ditinggalkan oleh ayahnya. Apa yang dilakukan oleh ibunya? Ibunya melihat kalau kita, sekali lagi kita dari kisah yang seperti ini harus kita ambil pelajaran. Kalau ada orang seperti itu, apa yang ada di benak dia? Anak ini bagaimana nanti jadi pengusaha besar, menghasilkan duit yang banyak. Bapak tidak ada, suami tidak ada, cuma tinggal berdua dalam rumah. Paling diarahkan anaknya bagaimana bisa menghasilkan uang. Tapi ibu ini tidak. Dia lihat perbendaharaan yang ditinggalkan oleh suaminya tidak ada. Ini anak laki-laki. Anak orang kalau sudah punya anak laki-laki ini jangan disia-siakan ya. Ini yang punya anak laki-laki ini, ya. Jangan sampai menjadi korban kedua seperti kita. Ya. Jangan. Udah diputuslah ini. Silsilah itu diputus. Kalau kita dulu seorang nelayan diputus silsilahnya, bagaimana anak kita jangan seperti itu. Diputus. Kalau silsilahnya bagus, keturunan ulama jangan diputus. Jangan diputus, tidak bagus. Nah, ibunya ngambil keputusan, ini anak ini harus belajar kepada Imam Malik di Madinah. Ini di Basra, itu di Irak. Imam Malik, guru dia mau belajar di Madinah, Saudi Arabia sana, padang pasir. Harta tidak ada, ayah tidak ada. Kemudian hidup cuma 2 orang dalam satu rumah. Yang ada peninggalan bapaknya itu cuma rumah. Apa kata ibunya? Terpaksa kata ibunya, kita harus jual ini rumah. Ini rumah ini harus dijual. Yang penting kamu bisa belajar. Dijual itu rumah. Rumah dijual. Bayangkan dulu tidak ada kontrakan, tidak tahu hidup di mana itu ibunya Hisam bin Ammar. Ya mungkin nebeng sudah ke orang tuanya balik pulang. Yang penting anaknya bisa belajar. Itu hasil dari penjualan itu dikasih ke Hisam bin Ammar, suruh hijrah ke Madinah sana. Udah jangan balik-balik sampai kamu dapat ilmu yang banyak. Beda sama kita, baru di store ke pesantren, telepon, gimana kabar? Telepon, akhirnya tidak kerasan anak. Sedikit-sedikit dijenguk, sedikit-sedikit. Jangan. Ulama bilang kalau kita dulu belajar, ya meninggalkan kampung halaman, yang ada di benak kita tidak balik lagi. Makanya ada ulama mengambil keputusan. Saya kalau sudah meninggalkan kampung halaman, setiap ada surat dari keluarga tidak boleh saya buka. Benar dia, tinggalkan kampung halamannya. Baru berapa bulan di tempat dia belajar, sudah mulai surat datang dari orang tuanya. Ditaruh di bawah bantal sama dia. Tidak pernah dibuka. Datang lagi beberapa bulan setelah ditaruh, tidak pernah dibuka. Karena azam dia sudah seperti itu. Karena kalau saya buka bahaya katanya, tidak bisa kerasan saya nuntut ilmu. Karena berita di kampung itu menarik. Ya, kita kalau sudah tahu berita yang terjadi di kampung pasti kepingin pulang. Ya, makanya ini yang punya orang tua yang punya anak di pesantren jangan sering dikasih informasi yang baru berkaitan kampung halaman. Jangan. Itu membuat orang itu tidak betah belajar. Saya mengalami. Saya kalau sudah habis ditelepon sama orang tua dulu di Sudan, itu kepingin pulang. Tapi kalau lama tidak ditelepon, enggak, enjoy aja kita hidup di Sudan itu. Tapi kalau sudah ada berita seperti ini, berubah. Ya. Begitu orang ini, ulama ini sudah selesai nuntut ilmu puluhan tahun, dia buka surat pertama. Dia bilang, ini kalau surat ini pertama kali datang saya buka, pulang saya. Pulang. Nah ini ternyata rahasia para ulama juga dalam mendidik anak seperti itu. Jangan sering dijenguk dan jangan sering ditelepon. Ya, jangan sering ditelepon dan jangan beri kabar berita tentang kampung halaman, tentang keluarga, jangan. Kalau perkara itu akan membuat
anak kita tidak jadi menuntut ilmu. Nah, ini Sufyan ibn Uyainah, pelajaran bagi istri-istri kita, pelajaran yang bisa kita ambil. Ini beliau hasil didikan ibunya. Beliau seorang anak yatim, kemudian ditarbiyah oleh ibunya sampai beliau menjadi ulama besar. Terkenal dengan kezuhudannya, terkenal dengan keilmuannya, satu-satunya ahli hadis ya dari beberapa ahli hadis yang dikasih lakab dengan Amirul Mukminin fil hadis. Kita hidup di zaman ahli hadis, banyak ahli hadis kita disebut Amirul Mukminin fil hadis. Kita hidup di kalangan orang soleh, disebut kita orang soleh. Itu berarti apa? Kita di atas rata-rata. Ya, kalau kita hidup di tempat pelaku maksiat banyak di sekitar kita, kita disebut orang soleh, wajar. Sekalipun kesolehan kita rendah, cuma kita sendiri yang soleh. Ya, kalau kita orang yang soleh, hidup di kalangan orang soleh, lingkungan orang soleh, sampai disebut orang soleh, itu berarti apa? Derajat kita di atas rata-rata. Berarti naik rating kita. Ini Amirul Mukminin fil hadis. Ya, pemimpin kaum muslimin dalam bab hadis, Sufyan Ats-Tsauri. Pemimpin. Ini tidak bisa didapat dengan doktor. Kalau Amirul Mukminin fil hadis tidak bisa. Ya. Doktor itu tidak ada nilainya. Tidak bisa didapat. Ini tingkatannya tinggi. Beliau hidup di zaman ahli hadis banyak di Kufah sampai mendapatkan level seperti ini, gelar seperti ini. Luar biasa enggak? Luar biasa. Sufyan Ibnu Sa'id yang disebut yang terkenal dengan Sufyan Ats-Tsauri. Ats-Tsauri itu nisbat kepada kakek beliau yang kesekian, namanya Tsaurah, ya. Dan beliau lebih sering dikenal dengan Sufyan Ats-Tsauri. Dan beliau salah satu ulama yang zuhud dan jauh dari pemerintahan beliau karena ya takut terkena subhat, maka beliau saat qadhi khalifah saat itu di Kufah di Irak membutuhkan seorang qadhi, maka diminta dia untuk jadi qadhi. Jadi qadhi, lari beliau ke Mekah menyembunyikan diri. Ketahuan di Mekah, lari beliau ke Basrah jadi ahli kebun. Ketahuan lagi, lari ke Yaman. Sampai ketangkap di Yaman, diserahkan. Kata gubernur Yaman, ini khalifah meminta kamu untuk ngajar sunnah Nabi. Tidak ada yang dilarang, kamu bebas ngajarin. Kamu bebas ngajar di istana. Sunnah Nabi kamu sebarkan, bebas. Tidak ada yang dilarang, tidak ada dibatasin seperti kita sekarang ini. Dibatasin. Kamu cuma yang ini ya, jangan sampaikan, jangan. Ini diberi kebebasan. Ya. Andaikan dia hidup zamannya mungkin lebih kencang lagi larinya dia. Itu di zaman itu dia diberikan kebebasan suruh nyampaikan sunnah Nabi di istana. Bebas dia, tidak akan dicegah sama khalifah. Apa kata dia? Kata dia sama gubernur Yaman saat itu, ketika gubernur Yaman bilang, kamu ini diberikan kebebasan sama khalifah di istana ngajar sunnah Nabi supaya banyak orang yang dapat ilmu kamu. Kata dia, saya tahu khalifah itu tidak mungkin mencegah saya untuk mengajarkan sunnah yang saya ketahui. Yang saya khawatirkan, karena saking banyaknya pemberian khalifah sama saya, nanti bibir saya tidak sanggup mengingkari perbuatan mungkar yang dia lakukan. Terlalu banyak pemberian. Ya, pemberian ini. Pemberian itu membuat orang apa? Membuat orang hina. Maka ulama dulu kata Imam Ad-Darimi dalam kitab Sunannya membawakan satu athar dari Hammam ibnu Munabbih, ulama Yaman, ulama tabi'in. Kata Hammam ibnu Munabbih, kana salafu, ulama salaf dulu, yabkhaluna al-ilma 'anil aghniya. Mereka itu pelit memberikan ilmu kepada orang kaya saat itu. Fayarghabuna fi ilmihim fayabduluna amwalahum. Sehingga orang kaya karena tidak mendapatkan ilmu dari para orang alim karena mereka tidak mau memberikan ilmunya kepada orang kaya. Akhirnya orang-orang kaya itu apa? Kepingin ilmu mereka. Sehingga karena mereka punya keinginan kuat untuk mendapatkan ilmu para ulama saat itu dan mereka kesulitan, yabduluna amwalahum. Mereka itu menyerahkan semua harta mereka, dengan mudah mereka memberikan hartanya. Kenapa? Karena mereka merasa butuh. Wan nasul yaum, ini hidup di zaman tabi'in dia bilang, ya. Ammal yaum. Adapun sekarang, para ulama kita sekarang ini katanya dermawan dengan ilmunya kepada orang kaya. Orang kaya dikasih ilmu banyak. Fayarghabuna an ilmihim. Sehingga orang-orang kaya itu
tidak merasa butuh lagi ilmu karena mudah dia dapat. Fayabkhaluna amwalahum, sehingga mereka pelit dengan hartanya. Maka lihatlah orang yang bangun pesantren pasti bawa proposal. Ya, banyak. Bangunan masjid proposal. Kemana orang-orang itu? Orang-orang kaya itu kemana? Tidak tahu ada pengumuman pembangunan masjid. Masalahnya bukan di situ, masalahnya orang alim ini diserahkan ilmu kepada orang kaya dihususkan. Sehingga orang kaya sekarang karena saking banyaknya tawaran, mau belajar apa? Mau belajar apa? Saya datang. Akhirnya mereka tidak butuh, milih. Mereka pelit ngasih harta untuk perjuangan, pelit. Illa man rahimahullah wa qalilum ma. Kecuali orang yang dikasih rahmat dan mereka itu jumlahnya sedikit. Ya. Ini bagi orang yang dikasih ilmu, jangan dihususkan ilmu ini hanya kepada orang kaya. Kalau bisa orang kaya itu harus mendapatkan ilmu ini dengan harga yang mahal. Ya, jangan mudah dikasih ke orang kaya. Justru orang miskin yang dikasih. Orang miskin dikasih, orang yang tidak punya kemampuan dikasih. Orang yang bangun pesantren juga seperti itu. Jangan yang dilirik sekedar orang kaya. Orang miskin juga harus direkrut. Supaya apa? Supaya ketika orang kaya ini mendapatkan pesantren-pesantren menutup pintu untuk dia, kira-kira apa yang ada di benak dia? Apa yang dia miliki dikorbankan semua. Dikorbankan. Lah sekarang enggak. Buka ma'had gratis, datang orang kaya pertama kali daftar. Gratis. Ya, enggak tahu diri. Ya, mau gratis. Padahal ini khusus orang miskin. Ya, datang orang kaya, daftar gratis. Nah, ini jamaah sekalian musibah yang menimpa kita saat ini. Ya, ilmu ini dengan mudah didapatkan oleh orang kaya sehingga mereka pelit memberikan ilmu. Nah, ini Sufyan Ibnu Uyainah rahimahullah ta'ala, beliau saat itu tidak mau untuk mengajarkan sunnah Nabi di istana karena bukan dia mengharamkan, bukan ya. Ini jangan salah informasi kita. Beliau tidak mengharamkan, beliau hanya mengkhawatirkan, ya khawatir dengan dirinya. Anil A'mash, beliau termasuk murid besar A'mash. A'mash ini siapa namanya? Ulama Kufah juga, ulama tabi'in, namanya Sulaiman Ibnu Mihran. Beliau lebih sering dikenal dengan A'mash. A'mash itu orang yang matanya tidak jelas melihat, sering keluar airnya, namanya A'mash. Maka dia lebih sering dikenal dengan penyakitnya. Sufyan Ats-Tsauri, muridnya, lebih tahu tentang hadis A'mash sendiri ketimbang A'mash. Bayangkan ini. Sufyan Ats-Tsauri lebih faham hadis gurunya ketimbang gurunya sendiri. Ini A'mash ini terkadang dicek kesahihan hadisnya oleh muridnya sendiri. Makanya ada seorang ulama yang belajar kepada A'mash saat itu, kemudian dia cek kepada Sufyan Ats-Tsauri. Kata Sufyan Ats-Tsauri, coba kamu baca. An fulan A'mash. Oh enggak, ini bukan hadis A'mash. Kata orang itu, ini barusan kami dapat dari A'mash ini. Kamu pergi ke A'mash, suruh cek dia hadisnya. Keliru dia, itu bukan hadis dia. Dari gurunya. Ke sana dia murid ini. Kata Sufyan Ats-Tsauri, wahai imam, ini katanya salah kamu, ini bukan hadis kamu. Yang mana katanya? Yang ini. Iya benar dia. Ini bukan hadis, saya keliru katanya. Saya keliru. Diterima. Karena dulu tidak main duit. Ya, memang murni dakwah. Sehingga apa? Ego itu hilang. Nah sekarang murid ngeritik ustadznya, jangan macam-macam. Ya. Dunia perang. Kalau dulu enggak, sami'na wa ta'na, marhaban, terima kritikannya. Ini A'mash ini bukan ulama kecil. A'mash ini kalau kita ingin melihat ulama dulu, kalau ingin melihat siapa orang itu, keilmuannya dilihat, bukan dilihat dari jumlah muridnya banyak, bukan. Dan bukan dilihat siapa gurunya, bukan. Kalau siapa guru itu mah gampang. Antum nongkrong di situ, majelisnya sudah jadi muridnya. 1 hadis, 2 hadis, pernah dengar khutbah Jumat dia sudah jadi muridnya. Pernah dengar muhadharah dia sekali jadi muridnya. Siapa guru si fulan? Si fulan. Pernah belajar kesehani. Padahal mungkin sekali aja hadir di majelis. Ini kalau antum tulis biografi antum, bisa nanti antum, saya murid sini cuma sekali hadir, bisa. Maka yang dicek dulu siapa muridnya, ya. Kalau ingin mengetahui keilmuan seorang, muridnya siapa? Dilihat muridnya. Kalau muridnya itu orang-orang hebat, berarti orang itu keilmuannya hebat. A'mash ini siapa muridnya? Orang seperti Sufyan, Syu'bah, Sufyan Ibnu Uyainah, orang-orang besar, ya. Jarang orang-orang kecil. A'mash. Padahal kalau antum lihat postur tubuhnya, ndak jijik melihat dia. Karena memang beliau itu secara postur tubuh
kurang menarik. Ya. Maka beliau bilang, andaikan bukan keilmuan saya, mungkin kalian buang saya ke tong sampah, kata. Karena saking menjijikkan dia. Saking menjijikkan beliau postur tubuhnya itu. Nah, terkadang ada orang seperti itu, ya. Penampilan itu terkadang tidak sesuai dengan keilmuan. An Abi Wa'il, Abu Wa'il Syakik bin Salamah, ulama Kufah, an Ibni Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud. Qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yatakhawwaluna bil mau'izati fil ayyam karahata as-sa'amati alaina. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika memberikan mau'izah kepada kami itu dicari celah yang tepat. Supaya apa? Takut orang bosan. Karena kalau orang sudah bosan, ini penyakit yang terbesar penuntut ilmu itu ini, bosan. Ya. Bosan ini penuntut ilmu, penyakit yang terbesarnya adalah bosan. Kalau orang sudah bosan, udah ditinggalkan semuanya. Tinggalkan. Dulu waktu kita ke Sudan itu ada, saya ingat ada mahasiswa, Masya Allah rajin, minta ampun. Kita belum kenal majelis ilmu, dia sudah ke sana direkam itu semua, Masya Allah. Kita belum kenal orang-orang. Ya, orang asing baru datang ke satu negara. Dia sudah tahu sahihnya. Allah menakdirkan ternyata di akhir setelah berjalan 4 tahun, orang itu jarang kelihatan di majelis ilmu. Mungkin setelah saya tahu ternyata sifat bosan itu penyakit terbesar penuntut ilmu. Mungkin saya lihat itulah salah satunya. Ya, makanya dijaga. Seorang alim itu harus tahu di saat memberikan tarbiyah ilmu kepada muridnya. Jangan sekedar diberi. Ada saat-saatnya orang itu bosan. Sehingga apa? Sehingga nanti dia tidak datang lagi. Makanya ini sudah jam 5:15 ini. Ini kira-kira bosan tidak ini? Hah? Kalau bosan kita tutup ini. Baik, kita lanjutkan hadis yang kedua. Qala haddatsana Muhammad bin Bashar. Muhammad bin Bashar ini ulama Basrah ya di Irak. Beliau hidup di zamannya Imam Ahmad rahimahullah. Di sini beliau meriwayatkan dari Yahya bin Sa'id Al-Qattani. Ini beliau ulama besar juga di Basrah. Haddatsana Syu'bah. Haddatsani Abu Tayyah. Yazid ibnu Sa'id, Yazid ibnu Humaid Ad-Dubai, ulama Basrah. An Anasin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yassiru wa la tu'assiru. Permudah dan jangan dipersulit, wa basyiru wa la tunaffiru, dan berikan kabar gembira, jangan dibikin orang itu lari. Di sini Muhammad ibnu Bashar ini, mungkin antum kalau buka YouTube ya, itu ada seorang ulama namanya Dr. Bashar. Ya. Dr. Bashar, dilihat nanti yang aktif masalah hadis, buka. Beliau ini saat ini masih hidup. Beliau sempat mengarang satu kitab 41 jilid, dikarang selama 40 tahun apa berapa tahun gitu. Dan dia lama dia dikaruniai. Saya ambil ini kisahnya. Beliau itu senang dengan Sahih Bukhari rahimahullah. Beliau senang kitab ini. Kata beliau, saya menghatamkan kitab Sahih Bukhari itu sudah belasan kali. Setiap khatam dibalik lagi. Sampai ulama Al-Azhar itu diceritakan ketika tentara Perancis mau datang menyerang Mesir saat itu. Ulama Azhar itu tidak ada kekuatan. Sehingga mereka kumpul, musyawarah, apa yang harus mereka lakukan. Mereka katanya tabarruk. Dengan apa? Semua ulama Al-Azhar saat itu megang Sahih Bukhari, baca gantian. Ya, untuk mengambil keberkahannya. Ibnu Hajar cerita, ulama dulu kalau sudah mulai gersang dibuka Sahih Bukhari. Di situ ada kisah-kisah para sahabat, ulama salaf, banyak. Ya. Kalau kita buka di kisah-kisah yang lain kan belum tentu sahih. Kalau ini kan jelas insyaallah. Ya, sudah ditanggung oleh Imam Al-Bukhari. Dr. Bashar ini beliau ceritanya seperti ini, saya sekitar 20 tahun tidak dikaruniai anak. Dan saya sering menelaah kitab Sahih Bukhari. Sampai pada satu malam saya bermimpi, saya lagi mentahqiq kitab Sahih Bukhari. Tahqiq maksudnya dicek kebenarannya, manuskripnya dikumpulkan semuanya, mana yang benar. Tiba-tiba begitu saya sama teman saya katanya, dalam mimpi itu tiba-tiba datang orang yang berjubah putih. Kemudian dia bertanya kepada kami, kalian lagi ngapain? Kata Dr. Bashar, saya lagi mentahqiq kitab Bukhari, Sahih Bukhari. Orang berjubah putih itu bertanya, kamu tahu saya siapa?
Iya, saya tahu kamu Muhammad ibnu Ismail al-Bukhari. Kamu tahu siapa nama guru saya? Nama guru kamu Muhammad bin Bashar. Muhammad bin Bashar. Ini orang doktornya namanya Bashar. Guru Imam Bukhari salah satunya Muhammad ibnu Bashar, ulama Basrah. Ini Bashar ini, Dr. Bashar lama tidak dikaruniai anak. Ya. Siapa salah satu guru saya kata Imam Bukhari dalam mimpi itu? Oh, salah satunya Muhammad ibnu Bashar al-Basri. Kata Imam Bukhari, ya'tika ya'tik. Faham maknanya? Ya'tika ya'tik. Insyaallah katanya kamu akan dikasih anak nanti, namanya Muhammad. Tidak akan datang Muhammad sehingga kamu sebagai bapak, Muhammad sebagai anak kamu. Nah, ini lama tidak dikaruniai anak. Berapa bulan setelah itu diizinin saya sama istri saya untuk nikah lagi. Karena sudah lama tidak dikaruniai anak, diizinin sama istrinya setelah mimpi itu. 3 bulan setelah itu diizinin saya sama istri untuk nikah. Akhirnya saya nikah. Dikaruniai anak cuma 1 katanya. Laki-laki saya kasih nama dengan Muhammad. Sehingga namanya Muhammad bin Bashar. Seperti apa yang diberitakan oleh Imam Bukhari dalam mimpi itu. Benar, Imam Bukhari ngasih kabar kepada saya dikaruniai anak sebelum anak itu lahir. Ya, Imam Al-Bukhari rahimahullah, dan anak itu sekarang jadi ahli hadis juga. Itu satu-satunya anak beliau. Kabar berita gembira yang disampaikan oleh Al-Imam Bukhari rahimahullah taala lewat mimpi. Jadi jamaah sekalian, saya ingin menghimbau kepada antum semuanya, kalau kita ingin belajar sunnah Nabi SAW, ini cukup untuk keluarga ini kitab ini. Makanya ulama-ulama dulu sering dibacakan untuk anak mereka, dibaca 1 hadis 2 hadis. Ya. Kita ini bukan sekarang tidak terlalu butuh ilmu yang terlalu hebat ya, banyak luas enggak. Kita ini membutuhkan saat ini gimana sunnah ini kita amalkan dalam keluarga kita, dibiasakan. Ya, makanya orang tua sekarang ini kita jangan terlalu banyak mengeluh. Sunnah ini gampang, banyak yang sunnah yang kita tahu, mudah pengamalan, tapi kita tidak mau mengamalkan. Maka kita harus sepakat, kita sama istri kita sepakat dalam rumah kita hidupkan sunnah ini. Supaya apa? Tidak capek mulut ini ngomong ngajarin anak. Kita ada anak saya umur baru 3 tahun, itu lambat ngomong. Melihat kakak-kakaknya sebelum tidur itu baca doa qul a'udzu birabbil falaq qul a'udzu birabbin nas qul huwallahu ahad, dia ikut. Jadi sebelum tidur pasti gini, sekalipun dia itu cuma tidur dia, tidak ada yang dibaca, cuma melihat itu aja, praktek itu pentingnya dan pengaruh orang yang mempercontohkan yang baik. Padahal kalau kita tanya mereka tidak tahu, dia tidak tahu artinya pengaruh. Nah, ini yang hilang jamaah sekalian. Jadi kalau orang tua, kita sebagai orang tua mempraktekkan sunnah Nabi SAW, kita perlihatkan setiap hari depan anak kita. Insya Allah kita ini tidak terlalu pusing untuk mengajarkan anak kita, enggak. Ya, jangan sekedar main mulut, udah capek mulut ini, sobek ini mulut ini. Ya, ini buat zikir juga, bukan sekedar marahin anak tiap hari. Maka caranya antum harus bergerak. Ya, yang punya anak bergerak, berikan, tidak usah banyak ngomong. Sunnah Nabi, zikirnya, sholat malamnya, baca Qur'annya, diususkan waktunya, diperlihatkan depan anak. Ibnu Abbas cerita, saya waktu nginap di rumah Maimunah bibi saya, ya, datanglah Rasulullah setelah sholat isya tidur, ya, dalam satu rumah 3 orang, Rasulullah, Maimunah, Ibnu Abbas. Ibnu Abbas belasan tahun, tidak sampai 10 tahun saat itu masih. Begitu Rasulullah katanya melihat saya sudah tidur, padahal Ibnu Abbas bilang saya belum tidur sebenarnya. Saya perhatikan Rasulullah. Maka Rasulullah bangun, dia wudu, kemudian dia sholat. Kata Ibnu Abbas, saya bangun juga, saya wudu, saya sholat di samping dia. Rasulullah perintahkan dia? Enggak, Rasulullah tidak perintahkan. Ibnu Abbas sendiri yang ikut. Karena ada contoh, ada orang qudwah yang dia lihat. Dulu Humran bertanya kepada Utsman bin Affan, bagaimana tata cara wudu Rasulullah? Ini sahabat ditanya oleh seorang ulama tabi'in namanya Humran, ulama besar. Utsman tidak cukup hanya dengan perkataan. Dia tidak jelaskan perkataan. Utsman langsung minta air. Kata Humran, Utsman langsung menuangkan bagaimana tata cara Rasulullah wudu. Utsman tidak berbicara. Jadi Humran ketika tanya, minta kepada Utsman bin Affan, tolong ceritakan kepada saya tata cara wudu Rasulullah. Jelaskan. Utsman tidak pakai perkataan. Karena dia tahu
Pengaruh praktek itu lebih tajam daripada perkataan. Sehebat apapun Anda kelihayan di dalam menyusun kata, itu tidak sebesar pengaruh kalau Anda memperlihatkan dengan amalan tubuh kita, ya, bahasa tubuh kita. Makanya Utsman saat itu dia minta air, dia wudhu di hadapan Humran, wudhu. Makanya diceritain sama Humran, ketika dia ceritain hadis itu, dia langsung ceritakan praktek Utsman di depan dia. Sehingga apa? Dia faham betul. Faham. Ya, kalau dengan kata-kata belum tentu dia sefaham itu. Belum tentu sefaham itu. Kita coba ini, berapa banyak hadis yang kita tahu bagaimana tata cara wudhu Rasulullah. Coba salah satunya apa? Tata cara wudhu Rasulullah yang kebanyakan ditinggalkan saat ini. Ya? Rasulullah hemat air. Nah kita kalau itu wudhu buka keran semua, keluar, mubazir enggak? Air itu keluar, bantuan listrik enggak? Oh, listrik pakai biaya enggak? Biaya, duit siapa masjid ini? Duit umat. Kita buang-buang itu air. Innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Mubadzir itu membuang-buang nikmat Allah, temannya setan. Kita itu kalau wudhu, ini kita lagi kumur-kumur, ini air dibiarin keluar. Nabi SAW itu wudhunya 1 mud. Dan orang yang belajar hadis saya yakin itu sudah lewat berkali-kali hadis itu. Dan mereka faham kalau suruh jelasin. Tapi prakteknya di lapangan ternyata susah difahami. Buktinya apa? Masih banyak orang yang wudhunya tidak seperti apa yang dia fahami dalam tulisan. Maka sekali lagi jamaah sekalian, yang namanya praktek itu tidak ada yang bisa mengalahkan praktek itu pengaruhnya terhadap anak didik kita, terhadap anak kita. Maka tiba saatnya, saat ini orang tua diam. Kalau lihat anaknya nakal diam, ya, jangan komentar. Langsung diajarin dengan bahasa tubuh. Jangan bahasa tubuhnya ngambil kayu langsung dipukul, jangan. Praktek ya. Ini juga bahasa tubuh, tapi mungkin bahasa kayu kalau itu kasar. Jazakumullah khairan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi pertemuan kita pada kali ini dan senantiasa memberikan semangat kepada kita. Jadi sekali lagi saya sarankan kepada antum semuanya yang dikasih amanah baik sebagai pendidik di sekolah atau sebagai pendidik dalam rumah tangga, kalau bisa belilah Sahih Bukhari ini, ya. Tinggal diamalkan aja. Tinggal diamalkan, perlihatkan, insyaallah kita akan mengetahui dan melihat hasilnya bagaimana perubahan anak kita. Coba kalau antum nanti di rumah antum rubah gaya hidup antum nanti. Pasti anak antum bertanya, "Bapak yang jarang ngaji kok tiba-tiba ngaji ya habis maghrib?" Paling Pak, tumben Pak. Paling gitu kan. Antum jangan dibilang tumben gitu, jangan marah, biarin aja terus. Lama-kelamaan anak itu akan malu. Masa dia nonton HP di bapaknya lagi malu suatu saat. Apalagi kalau sudah belasan tahun malu, pasti dia ambil Qur'annya. Ya. Jadi jangan banyak ngomong. Kalau antum melakukan misalkan siwakan di rumah, itu pasti ditanya sama anak, pasti. Itu apa? Jelasin. Ya, nanti antum qiyamul lail lagi, jarang qiyamul lail, tiba-tiba tengah malam kok bangun. Pasti anak itu tanya kalau dia sering melihat. Nah, seperti itulah para sahabat dulu mengajarkan anak didik mereka. Nah, kita sekarang ini jelasin ini jelasin semua, Masya Allah sudah selesai semuanya. Tapi praktek di lapangan tidak ada. Karena hanya bahasa lisan. Fahimtum? La fahimna. Bahasa lisan. Kalau bahasa tubuh, kita butuh bahasa tubuh. Jazakumullah khairan. Semoga bermanfaat. Ada pertanyaan? Dibaca ya Sahih Bukhari di rumah ini, insyaallah. Gampang ini. Tinggal diamalkan. Ada pengelola rumah Quran di daerah Cipinang datang ke rumah. "Ustaz, buka Sahih Bukhari di sana, Ustaz." Anda bilang, apa yang disampaikan? Itu Sahih Bukhari itu aja, tinggal terjemahan ada. Anda bilang, syarahnya ada semua. Tinggal apa yang antum minta dari saya. Tidak ada yang lebih, tidak ada yang spesialis. Anda bilang, tidak ada. Saya minta tinggal antum ambil satu hadis jelas, antum bisa memahami, bisa mengamalkan. Coba antum amalkan. Itu praktekkan anak didik antum. Itu ya siwak Nabi, qiyamul lailnya, zikirnya, kemudian akhlaknya yang ada di sini. Itu mudah enggak? Butuh enggak antum orang yang bergelar doktor? Enggak butuh kita. Ya, untuk mengajarkan anak seperti itu. Paling kita butuh itu.
ya dipraktekkan sedikit-sedikit, ada perubahan, Masya Allah. Itu yang diharapkan orang tua. Kamu ini sudah hafal Quran 30 juz, akhlaknya bantah sama orang tua. Mana Quran yang kamu hafal? Kan gitu kebanyakan. Tapi beda kalau akhlaknya bagus, orangnya manut. Masya Allah, nak kamu ini juz 30 sampai sekarang tidak hafal, tapi perubahannya luar biasa. Ya, gimana kalau sampai 30 juz kamu hafal? Kan gitu, seperti itu. Banyak penghafal Quran, prakteknya di lapangan tidak ada, yang disalahkan Al-Quran. Kemana Al-Quran yang kamu hafal? Ya, kemana Quran yang kamu hafal? Barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Saya kira tidak ada pertanyaan. Waktu menunjukkan jam 5. Sudah setengah 6. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.